Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan pada kesempatan hari ini. Kita bisa melaksanakan pembelajaran daring. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menundukkan kepala dan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Barusan kita bacakan doa sebelum belajar dulu. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Alhamdulillah. Berdoa sudah selesai. Ada berapa orang di sini yang sudah masuk dalam pembelajaran? Ya, ada sebagian orang ya. Alhamdulillah, kita lanjut saja. Mungkin teman-teman kalian yang lain masih dalam gangguan koneksi dalam pembelajarannya atau internetnya ya. Oke, lanjut saja. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita masuk dalam materi pokok yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Subtema materi yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Terus yang keduanya mengenal malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Dalam kompetensi inti menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tak bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Baik anak-anak sekalian, mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan khusus untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Beda dengan kita. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat. Ya. Dan setan merupakan makhluk Allah yang paling ingkar. Sedangkan manusia dan jin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sebagian taat dan sebagian ingkar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam makhluk Allah yang selalu taat beribadah kepada Allah. Selanjutnya, mengenal malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Kita coba cek dari video yang sudah Bapak kirim, video pembelajaran. Coba Saudari Desti, coba bacakan 10 malaikat-malaikat Allah. Silahkan.
Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Murkar, wa Nakil, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, bagus. 100 buat Desti. Oke, Bapak akan membacakan mengenai tugas-tugasnya ya. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki dan menurunkan hujan. Ternyata hujan pun adalah rizki dari Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Serem juga ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Dan malaikat Munkar bertugas menanyai ruh manusia di alam kubur. Munkar sama halnya dengan malaikat Nakir, ya, yaitu bertugas menanyai ruh manusia di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Baik anak-anakku sekalian, itulah tugas-tugas malaikat-malaikat Allah. Kemudian di sini ada menerima keberadaan malaikat adalah dengan cara yang pertama meyakini yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Ya. Perbuatan kita terus akan dicatat sama malaikat. Ya. Apabila kita melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan dan dicatat kebaikannya. Apabila kita melaksanakan kejelekan, maka akan dicatat kejelekannya dan akan dibalas kejelekannya. Kemudian yang kedua yaitu banyak mengingat kematian supaya kita terus beribadah. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang melakukan didoakan para malaikat. Ya, apabila kita melaksanakan beribadah akan dicatat dan didoakan oleh malaikat. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi para saudara atau sahabat. Ya, ini pun ibadah ya. Ketika kalian, anak-anak sekalian, pergi ke rumah teman itu, misalkan belajar bersama, itu pun ibadah. Akan dicatat amal baiknya. Tetapi jangan sampai kalian berkunjung kepada teman itu hanya mengobrol dan membicarakan aib orang lain. Itu tidak boleh. Itu perbuatan yang kurang baik. Selanjutnya, tidur dalam keadaan suci. Ingat, mati kita tidak tahu kapan dan di mana. Semoga kita mati dalam keadaan suci, walaupun kita sedang bertidur. Ketika kalian mau tidur, maka berwudulah. Semoga kita terus menjadi orang yang suci. Ketika kita beribadah atau sholat, itu harus memilih barisan yang paling depan. Ya, ketika sholat berjamaah, itu adalah amal kebaikan juga. Mungkin itu anak-anak sekalian, pemaparan materi yang Bapak berikan untuk pertemuan hari ini. Ditutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kita menundukkan kepala dan membaca Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kepada keluarga, jaga selalu kesehatan dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.